Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita usai menjalankan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-55 pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, kalian Bani Israel. Dan ingatlah ketika kalian Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, sekali-kali kami tidak percaya laka kepadamu, hatta sehingga naro kami bisa melihat Allah jahratan, secara terang, secara jelas. Jahr ya lawannya sir. Jadi Bani Israel mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan pernah percaya kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah secara nyata, secara jelas. Kalau kami bisa melihat Allah secara terang, maka kami akan percaya kepada engkau. Maka kemudian akibat mereka memaksa untuk melihat Allah, maka fa'akhadat, maka menyambarkum kepada kalian as-sa'iqatu, petir, wa antum, sedang kalian tanzurun, kalian menyaksikan, kalian melihatnya. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, pada ayat ini diterangkan betapa Bani Israel itu begitu melakukan suatu kemungkaran. Mereka melakukan hal yang terlalu berani. Jadi mereka memberi suatu syarat kepada nabinya, yaitu Musa, bahwasanya mereka akan beriman kalau diberi kesempatan untuk melihat Allah. Padahal tidak ada suatu kamus pada nabi-nabi sebelumnya di mana mereka, para nabi, para rasul itu melihat Allah. Tidak ada sama sekali. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam itu begitu didesak oleh Bani Israel, karena Nabi Musa itu juga ngeman umatnya, jangan sampai kemudian gara-gara ini kemudian umatnya tidak beriman. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam itu memohon kepada Allah agar supaya mereka diberi kesempatan untuk melihat Allah. Hal itu diterangkan oleh Allah, bisa dilihat di dalam surat yang ke-7, surat ke-7 Bani Israel pada ayat yang ke-143. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Coba kita perhatikan ayat yang ke 143 ini. Walamma, dan ketika jaa telah datang Musa, Nabi Musa, dan ketika Musa telah datang limiqatina, sesuai dengan waktu-waktu yang telah kami sepakati. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya wes kalau memang begitu pergilah kamu menuju sebuah tempat yaitu Gunung Tursina, ya. Kamu kumpul di sana. Maka kemudian Nabi Musa kala itu mengajak 70 orang pilihan, 70 orang pilihan dari kalangan Bani Israel. Jadi bukan orang kaleng-kaleng bahasa sekarang itu. Jadi orang pilihan itu. Kemudian apa? Wa kallamahu rabbuh, dan Tuhannya Musa berbicara dengan Nabi Musa. Jadi langsung. Oleh karena itu Nabi Musa disebut kalimullah, yaitu seorang nabi atau rasul yang berbicara langsung dengan Allah. Qala, maka kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, anzur, agar supaya aku bisa memandang, ilaika, kepadamu. Ya Allah, tolong tampakkan kepadaku agar supaya aku bisa melihat engkau. Itu Nabi Musa meminta begitu. Harapannya apa? Kalau kemudian Allah sudah menampakkan diri, dan kemudian wakil daripada Bani Israel yang 70 itu melihat, maka itu adalah cukup sebagai legitimasi mereka untuk percaya kepada Nabi Musa. Maka kemudian apa? Qala, berkata Allah, lantarani, sekali-kali kamu tidak bisa melihat aku. Jadi Allah menggunakan kalimat lan, bukan latarani, tapi lantarani, sampai kapanpun kamu tidak bisa melihat aku. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetapi begitu banyak orang sekarang yang kemudian memiliki pandangan bahwa ada orang yang bisa melihat Allah. Coba Nabi aja, ya. Begitu juga Nabi Bunda Aisyah itu menyatakan, kalau sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu melihat Allah, cukup dia tersebut itu adalah pendusta. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW usai dari peristiwa Isra Mi'raj, lalu kemudian ditanya oleh Zaid bin Thabit, apakah engkau melihat Allah? Tidak. Yang aku lihat itu adalah cahaya yang kemudian ada sekatnya, ada tabirnya. Paham ya? Apakah cahaya itu Allah? Tidak. Allah itu tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apa-apa. Lah Allah di sini mengatakan lantarani, kau sekali-kali tidak akan pernah bisa melihat aku, walakin, dan tetapi, unzur ilal jabal, perhatikanlah kepada gunung Tursina. Jadi gunung Tursina itu berkali-kali
dijadikan oleh Allah sebagai objek gitu ya, sebagai objek untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Perhatikanlah gunung itu, fa inistaqarra, maka jika dia tetap makanahu di tempatnya, enggak bergeser apalagi hancur, fasaufa tarani, maka kelak kau bisa melihat aku. Delok nawai. Jadi kalau sekiranya nanti kamu lihat enggak berubah, enggak bergeser apalagi hancur, kau bisa melihat aku. Akhirnya apa? Falamma tajalla rabbuhu, maka ketika tajalla menampakkan keagungannya, siapa rabbuhu, Rabbnya? Jadi Allah menampakkan keagungannya lil jabali kepada gunung. Artinya Allah menampakkan diri, menampakkan keagungannya di sini adalah bukan menampakkan diri, tetapi Allah sambarkan petir. Paham ya? Sesuai dengan pada ayat yang kelima tadi, fa akhadhatkumus sa'iqah. Maka kemudian begitu disambarkan petir itu, apa yang terjadi? Ja'alahu, maka jadilah gunung itu dakkan, hancur. Gunungnya hancur. Padahal gunung Tursina itu gak seperti gunung di Indonesia, batu. Ya, akhirnya kemudian apa? Gunungnya hancur, wa kharra, dan jatuh tersungkurlah Nabi Musa sa'iqan. Ya, jadi karena sambaran petir itu tersungkur. Lah yang 70 orang itu kayak apa? 70 orang itu mati terbakar. Nanti kisahnya saya akan terangkan di slide berikutnya. Setelah itu apa? Setelah kemudian Nabi Musa tersebut itu pingsan, ya, falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa itu siuman sadar, qala, berkatalah Nabi Musa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama sebagai orang-orang yang beriman. Artinya aku adalah orang yang percaya betapa engkau tidak bisa dilihat. Nabiullah Adam, sekalipun Nabi Adam itu di surga kala itu adalah Nabi Adam tidak pernah melihat Allah. Paham? Nanti saatnya ada. Nanti saatnya ada. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Kita lihat di sini lagi. Pada slide berikutnya itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka tersebut itu kepingin delok. Lalu sekarang aja ngelihat sesuatu yang itu nggak mampu. Matahari itu, ya, itu karena dijauhkan oleh Allah. Tapi mata kita kalau sekiranya melihat langsung, mbak, ya. Nah, apa kata Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan kalimat lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak beriman kepada engkau, ainus saddiqaka, kami tidak membenarkan engkau, hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah secara terang. Jadi mokongnya itu luar biasa itu. Tapi mokongnya Bani Israel kira-kira dengan umat Rasulullah Muhammad itu mokong mana? Halo? Justru bediknya, mokongnya umat-umat terdahulu itu sudah kumpul semuanya pada umat Rasulullah Muhammad. Paham ya? Mokongnya umatnya Nabi Syuaib yang mencurangi timbangan, takaran, ada nggak pada umatnya Muhammad? Mokongnya umatnya Nabi Lut yang melakukan hubungan seks, penyimpangan, sodomi, lesbi, ada nggak? Ada. Komplit semuanya, komplit.
Jadi jangan kira bahwa kita ini umat umat Rasulullah yang sekarang ini kemudian tidak kalah hebat yang mokongnya itu. Jadi justru kita ini kumpulan jadi kumpulan bedik-bediknya itu kumpul kabeh nang umat Rasulullah Muhammad. Tetapi tetap umatnya Rasulullah Muhammad itu dikatakan khairal umam, sebaik-baik umat. Paham ya? Sebaik-baik umat. Coba berikutnya. Lalu kemudian qila dikatakan mereka yang yang menyatakan kami tidak percaya kepada engkau selagi kami bisa melihat kepada Allah. Siapa mereka itu? Adalah as-sab'una, 70 orang alladzina ikhtarahum Musa, yaitu umat yang dipilih oleh Nabi Musa itu. Wa dzalika annahum lamma asma'um kalam Allah taala qalu lahu ba'da dzalik lan nu'mina laka. Jadi padahal 70 orang ini mereka ketika kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah yang dibacakan oleh Nabi Musa, yaitu Taurat tersebut itu, mereka setelah itu kemudian ngomong begitu. Coba aku kepingin tahu Allah itu kayak apa, aku kepingin melihat Allah yang ngomong begitu itu loh, saya ingin melihat. Coba kira-kira lawak dewe Nabi itu keplok gitu. Nah, padahal Nabi Musa itu ditakuti, tongkatnya itu ditakuti. Mereka berani Mas ya ngomong gitu. Akhirnya kemudian apa? Wal imanu bil anbiya'i wajib, padahal beriman kepada para nabi itu adalah wajib, tapi mereka mengatakan lan nu'mina, kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Padahal beriman kepada nabi itu adalah wajib. Ba'da zuhuri mu'jizatihim, setelah jelasnya mukjizat mereka, fa arsalallahu alaihim, maka kemudian setelah itu kemudian ketika mereka berada di sebuah gunung tadi itu, melihat gunung, fa arsalallahu, maka Allah mengutus alaihim atas mereka naran, yaitu api, minas sama'i, dari langit, yaitu petir tadi itu. Setelah itu apa? Fa ahraqahum, lalu kemudian membakar mereka. Setelah itu apa? Ya mati. Summa da'a Musa, Nabi Musa itu berdoa Rabbahu, kepada Rabbnya, ya Rabb, lek 70 umatku pilihan ke mati, terus ya apa kata dunia? Maka kemudian fa'ahyahum, Allah menghidupkan mereka. Maka di ayat yang ke-56 itu summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, Al-Baqarah ayat ke-56 itu. Kemudian apa? Kami bangkitkan kalian mim ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini maksudnya adalah 70 orang pilihan dari umatnya Nabi Musa, yang mereka tersebut itu yang ngotot ingin melihat Allah tersebut itu, lalu kemudian disambar petir, maka kemudian mereka mati terbakar, dan kemudian Nabi Musa berdoa dan dihidupkan lagi Allah. Jadi Nabi Musa sih gak teko, masih mokong kayak ngono iku. Coba bayangkan gitu ya. Lalu kemudian apa? Qala ta'ala summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Itu umatnya Nabi Musa. Apa? Sekarang bagaimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa enggak lebih mokong? Coba silakan, apalagi sekarang itu. Saulama mokong bisa. Tidak ada dalil yang mengatakan Allah itu ada itu. Loh, apa memang gak ada gitu, wis gak usah sholat, gak usah mengatakan Allahu Akbar. Yaitu dia menggunakan logika-logika orang-orang ahli mutakallimin ya. Jadi orang-orang filsafat ya. Orang-orang filsafat. Kalimat Allah wujudun, ya memang gak ada kalimat itu dalam Al-Quran. Allah wujudun, Allah itu ada gak ada. Paham ya? Kalimat langsung itu terlek kalimat Allahu wujudun itu gak ada. Kok kalah pinter dengan orang kafir Quraisy ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, man khalaqas samawati wal arda, apa kata mereka? La yaqulunallah, sungguh mereka pasti mengatakan Allah. Kok kalah pinter ambil orang kafir? Halo?
Orang kafir itu ngomong begitu. Itu di dalam surah Luqman itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Coba silakan di dalam surat Luqman itu. Kadang tambah pinter kata gobloknya gitu. Dia. Kalau dulu mengatakan orang yang berjenggot semakin itu goblok. Ternyata sekarang goblok sendiri. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, itu dikatakan oleh Allah pada ayat yang ke-25 Luqman surat 31. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika kau tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, dia man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi itu? Apa kata mereka? La yaqulunallah, sungguh mereka pasti mengatakan Allah. Loh, ini orang kafir. Paham ya? Jadi kalimat Allah itu sudah dikenal. Kenapa? Orang kafir Quraisy itu di wilayah Quraisy itu, di wilayah Makkah itu adalah lahir keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Ismail berada di sana, beranak pinak sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat Allah itu sudah booming ya. Betapapun mereka itu tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam raya itu adalah Allah. Coba saya tanya kepada orang Nasrani, siapa yang menciptakan alam raya ini? Mereka nggak akan pernah berani mengatakan Yesus. Coba tanya. Kenapa? Lemah dalilnya kalau sekiranya mereka mengatakan Yesus. Kenapa? Yesus dilahirkan. Halo? Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, artinya adalah, jadi ulama-ulama akhir zaman ini ya mokong-mokong. Dia hati-hati itu. Kadang yang gemes ya. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam surat 17, surat Bani Israel, yang menerangkan tentang mokongnya ya orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kita bandingkan dengan umatnya Nabi Musa dengan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu orang kafir. Ya padha wis kafir ku mesti mokong. Tapi lek ana wong jarene iman kok mokong. Halo? Iku mesti gak tepai. Ya. Coba perhatikan ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka. Kalimatnya hampir sama dengan ayat ke-55 ya. Lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan pernah percaya kepadamu Muhammad hatta tafjura lana, sehingga kamu bisa memancarkan ya minal ardi, dari bumi, yang bu'an, yaitu mata air. Lek sampean iso mengeluarkan mata air, memancarkan mata air, karena memang apa? Namanya mata air, yang namanya sumur air itu adalah sesuatu yang paling penting. Bahkan dulu itu terjadinya perang itu adalah gara-gara air. Jadi orang-orang kalau berperang itu adalah mereka harus menguasai apa? Sumber air. Jadi begitu. Jadi mereka begitu perlunya terhadap mata air, sehingga mereka menuntut kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan pernah percaya kepada engkau sehingga engkau tersebut itu bisa memancarkan sumber air atau mata air. Lek sampean iso, aku percaya.
Koyok Nabi ku bisa tukang ngebor itu. Yang berikutnya, au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau dia engkau tersebut itu punya jannah, yaitu punya kebun min nakhilin, dari kebun korma, wa 'inabin, dan kebun anggur, fatufajjira, lalu kemudian kau pancarkan al-anhara, sungai-sungai, khilalaha, di celah-celahnya, tafjiran, dengan aliran yang mancar, yang deras. Lek sampean iso, jadi sampean punya kebun kurma, kebun anggur, lalu kemudian sampean alirkan sungai di antara celah-celahnya itu, maka kami akan percaya kepada sampean. Itu pernyataan orang-orang kafir Quraisy kala itu. Jadi kayak Nabi itu uang pengairan itu. Dia. Lalu kemudian apa? Ini nekat lagi nih, yang paling nekat ini. Autus itas sama, atau engkau jatuhkan as-samaa, langit. Coba sih sampean jatuhkan langit itu, kama zamta, sebagaimana yang kau sangkakan, alaina, atas kami, kisafan, berupa keping-keping. Coba sampean itu jatuhkan langit itu berkeping-keping, gak apa-apa, wis nang gene-gene gak apa-apa aku. Ya, keberkahan yus gak apa-apa. Pokoknya oh iya iso, aku percaya. Coba bayangin itu. Au ta'tiya billah, atau engkau datang dengan membawa Allah, wal malaikati, dan malaikat, qabilan, yang kami bisa berhadap-hadapan. Halo, lebih nekat enggak? Lebih nekat ya. Jadi mereka tersebut itu meminta, ayo coba datangkan Allah dan malaikat itu. Aku ingin berhadapan-hadapan itu. Lalu kemudian apa? Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau engkau tersebut itu punya apa? Punya rumah min zukhrufin, dari perhiasan emas. Lek sampean duwe omah di mana rumahnya itu dari perhiasan emas. Dia, atau kemudian apa? Autar qafis sama, atau engkau tersebut itu bisa naik ke langit. Jarene sampean itu iso Isra Mi'raj. Saiki aku kepingin sampean niku munggah nang ngene langit, tetapi apa? Walan nu'mina liruqiyika, kami sekali-kali tidak akan pernah percaya kepada kemampuan engkau untuk naik ke langit itu, hatta tunazzila, sehingga engkau menurunkan alaina, atas kami, kitaban, sebuah kitab, nakra'uh, yang kami membacanya sendiri. Jadi kalau sampean itu kemudian naik, lalu kemudian turun membawa kitab, lalu kemudian kami apa membacanya sendiri, oh kami percaya. Sejadane sampean oleh wahyu itu disampaikan malaikat Jibril lewat apa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean saiki munggah mari ngene mudhun nggo kitab sik anget iku, kitabe tak waca dhewe. Coba kira-kira kemudian apa ya dipenuhi oleh Allah? Ndak. Orang itu kalau sudah kafir itu sudah ingkar, Pak, itu sudah angel tuturane. Itulah yang dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu wis gak percaya itu angel. Akhirnya kemudian apa? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu, tidaklah aku ini, illa basyaran, melainkan seorang manusia, rasulan, yang menjadi rasul." Faham ini bahwa kalau ada orang yang mengatakan melihat Allah, gak usah dirungokne. Paham ya? Gak usah dirungokne. Itu adalah al-kedabrusu. Selevel Nabi Musa gak melihat Allah, apalagi sudah gitu-gitulah. Lalu kemudian berikutnya adalah bisa dilihat di dalam surah yang ke 75.
Surat 75 kok nyandet. Surat 75 pada ayat yang ke-22 23 ya. Nah, surat Al-Qiyamah. Apa kata Allah? Di sana dikatakan 75 Al-Qiyamah. Nah, wujuh yawma'idzin nadirah, wujuh yawma'idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Nanti bapak-bapak di hari kiamat, setelah mereka tersebut itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apa kata Allah? Wujuhun, ada wajah-wajah yauma idzin, di hari itu adalah nadhirah, mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, terhadap Tuhannya, nadhirah, mereka memandangnya, melihatnya. Nanti, paham ya? Nanti. Karena apa? Tidak saatnya Allah itu menampakkan di dunia ini yang fana ini. Paham ya? Gak layak. Gak layak. Nanti wilayahnya, dimensinya berbeda ya. Maka saat itu mata kita dibikin berbeda dengan saat ini. Maka kemudian wajah-wajah kala itu, orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk surga itu, mereka berseri-seri karena mereka melihat Rabbnya. Nah, ini para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Berikutnya kita melihat ayat yang ke-56 tadi itu. Nah, setelah kemudian Bani Israel yang mereka tersebut itu nekat untuk melihat Allah tadi, lalu kemudian mereka disambar petir sehingga mereka mati terbakar. Kemudian Nabi Musa berdoa agar supaya Allah menghidupkan mereka semuanya. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah, tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian mim ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Sekarang ini ada orang-orang ilmuwan yang nekat bagaimana orang yang mati itu kemudian bisa hidup kembali. Ya apa caranya? Sekarang ini Cina. Betul. Jadi kapan hari membuat matahari tiruan? Ya. Jadi misalkan jenengan kepingin nom meneh budal nang Cina kono. Itu. Ada teknologi yang mereka ingin mencoba. Dia ya apa caranya orang itu kemudian iso nom meneh itu. Nom terus. Apa dikira lek nom terus gak mati itu? Lah mati itu gak nunggu. Gak nunggu tua. Nah, lek tua jelas ya itu dia. Artinya orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah itu adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan. Ketika orang tersebut itu meyakini bahwa ada hidup setelah mati, maka orang itu akan berhati-hati di dalam langkah. Karena setiap
amaliannya nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian di hari itu sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat ki apa kabeh iku. Ya. Mosok yaunu ya ini iku, yaunu ya mripatmu ki apa ae. Ya. Maca Quran kok se glodal gladul ki apa ae umurmu iku. Itu ditanya. Terus alasan. Ya, nggih dirase Nabi kan lek ngrodang ngradul kan pahalanya 2 kali lipat. Mulane kula milih ngrodang ngradul. Iku ketara awakmu iku gak cerdas belas. Ngrodang ngradul memang sebagai penghargaan dari Allah. Ya, pahalanya 2 kali lipat. Pahala pertamanya karena ngrodalnya, yang kedua karena ngradulnya. Ya. Ya. Ya karena beratnya. Kok ngono nekat moco, tapi lebih lebih hebat lagi ketika setelah itu kemudian mereka mau belajar gitu. Nah, dalam ilmu tasawuf maka ada istilah ketika kemudian kita tersebut itu memiliki ketajaman. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh Dzilib al-Yamani, ya, bukan Dzilib Saibu, ya, Dzilib al-Yamani. Itu ditanya Ali itu, wahai Ali, kenapa engkau begitu kelihatan nikmat sekali beribadah kepada Tuhan yang kau tidak pernah melihatnya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allahku tidak bisa aku lihat dengan mata. Coba, ini Ali bin Abi Thalib ini ya. Jadi lek ana ulama saiki ngaku ngelihat Allah, ku njaluk diketake itu. Ya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib itu, di mana Nabi mengatakan ana madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu, wa ali yubabuha, dan Ali itu adalah pintu gerbangnya. Paham itu? Sehingga Ali bin Abi Thalib untuk kemudian mentafsirkan kalimat Malik Yaumiddin itu 6 jilid. Halo? Loh ngono itu loh. Dia mengatakan bahwa memang Allahku tidak bisa dilihat dengan mata lahir, tetapi Allahku tersebut itu bisa dirasakan dengan mata batinku. Hebat itu. Paham ya? Maka kemudian untuk menuju ke sana apa? Orang ahli tasawuf itu memberikan langkah-langkah. Yang pertama harus ada proses takhalli. Apa itu takhalli? Pengosongan diri. Yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Yaitu menghiasi diri dengan amal-amal yang baik. Kalau takhalli mengosongkan diri dari laku-laku yang buruk, ya. Tahalli menghiasi diri dengan laku-laku yang baik. Baru kemudian kalau sudah itu kemudian mampu kita lakukan tajalli, terasa tampak keagungan Allah itu, sehingga aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kalian hadapkan maka di sanalah kalian akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sehingga gampang kagum, Masya Allah, Subhanallah, gitu. Lah enggak ya wis biasa. Apa sih? Wis biasa kok. Paham ya? Tapi orang-orang yang sudah hatinya tersebut itu bersih, jernih karena mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk, dihiasi dengan hal-hal yang baik, maka begitu tajam mata batinnya akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses takhalli, tahalli, tajalli. Nah, gimana? Masih ada waktu? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sholat itu
kita harus mampu untuk merasakan betapa sholat itu adalah mi'raj kita. Ya, mi'raj kita, mi'rajnya orang-orang beriman, kata Nabi. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka begitu emannya ketika kita sholat tersebut itu kita tidak merasakan berdialog dengan Allah. Paham ya? Maka orang-orang yang beriman itu adalah hadirnya waktu sholat adalah waktu-waktu yang sangat dirindukan. Kenapa? Saat itulah mereka berdialog dengan Rabb-nya. Bahasanya orang yang beriman itu memiliki daya cinta yang tinggi kepada Allah, sehingga begitu datang waktu sholat itu ibarat ingin melampiaskan kasmarannya, melampiaskan rasa cintanya kepada zat yang dicintai itu. Tapi orang yang tidak mencintai Allah, datangnya waktu sholat gimana? Nah, ini cepet deh, sik durung apa-apa, sik kae turu. Paham ya? Jadi gitu. Ndah lho. Subuh durung jam 4 wis adzan. Salah bae iku, suwe-suwe. Paham ya? Tapi orang yang memiliki daya cinta kepada Allah, dia tersebut mengatakan alhamdulillah, datang waktunya kami untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu medianya adalah salat. Maka kenapa Rasulullah itu menikmati salat, sampai menikmati salat malam itu tanpa dirasakan sampai telapak kakinya bengkak. Lah wong saiki bathuke sing bengkak, suwe sujude timbangane ngadeke maca kulu inna atoina, sujude koyo maca yasin. Apa gak bendol? Nah itu yang kurang tepat itu ya. Kadang saya turun nih. Nah, yang berikutnya, jadi salat itu adalah media yang sangat sentral, ya, paling sentral bagi orang yang beriman untuk mengadukan ya persoalan hidupnya kepada Rabb-nya. Itu ya Rabb, bermanja-manjaan ya Rabb, ya Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu gak cepet-cepet dienak-enak kayak itu. Ya. Jadi enggak kesusu, dia bermesraan. Namanya orang bermesraan itu gimana? Ingin cepat selesai atau ingin lama? Halo? Ingin berlama-lama. Gitu. Mantan anyar kok gitu loh ya. Kita merasakan bagaimana kepada Allah itu kayak dene kita itu adalah mantan anyar. Gitu, berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lawang arepe salat, waduh, iki arepe mlebu, waduh kurang 3 menit. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbok 1 kali nampas kul. Tapi ngono iku kepengin mlebu swarga, coba bayangno. Nah, yang berikutnya ya ini yang berikutnya ini adalah bab yang lain. Tapi bab yang lain saya hanya bacakan aja terjemahnya. Nah, sekarang sudah selesai. Ini insya Allah kita akan akan kita tayangkan, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini luar biasa, kisahnya panjang ya. Apa dan bagaimana ayat yang ke-57 ini nantikan di pertemuan yang akan datang. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas wis.